Kita baca doa bersama, ikutin Habib. Jangan keluar dulu, jangan pulang dulu sampai selesai. Nanti ada makan besar, semuanya makan nasi. Ya, semuanya makan. Kita semuanya di sini ini malam istiqomah dan juga acara tahlil abahnya Habib, bapaknya Habib, ayahnya Habib yang ke-7 hari. Kita tahu sekarang musim pandemi, banyak orang wafat, banyak orang meninggal dengan tiba-tiba. Banyak nggak? Banyak. Nggak berasa minggu ini habaib, ulama, kiai, bahkan orang biasa pun banyak yang wafat, banyak yang meninggal. Entah malaikat Israel lagi panen nyari nyambut nyawa ini. Makanya kalian semua jaga kesehatan. Jaga kesehatannya, jaga imunnya, jaga imannya, jaga Islamnya. Ya. Sekarang nggak peduli, nggak tua, nggak muda, nggak kaya, nggak miskin, nggak laki, nggak wanita. Yang penting sekarang jaga kesehatan semuanya. Umpamanya, maaf kata, ada yang kena COVID atau gimana, nggak usah panik. Nggak usah panik. Isolasi mandiri, istirahat total aja. Kecuali sesak nafas itu baru pakai oksigen. Pakai oksigen, takut gagal nafas lewat udah jadinya. Ya, di musim penyakit seperti sekarang ini, di musim orang banyak sakit, tiba-tiba meriang, panas dalam, radang tenggorokan, sakit gigi, sakit kepala, pusing, jadi satu, ente fitnahnya. Umpamanya yang dimasuk rumah sakit ini nanti di COVID kan? Takut di COVID kan? Makanya sekarang masuk rumah sakit itu parno. Ada orang takut, padahal sakit cuma biasa. Kenapa? Cuaca nggak nyaman. Ya, malamnya dingin. Rasain dingin nggak? Dingin. Tiba-tiba dingin banget cuacanya. Karena ini ada fenomena alam namanya aphelion. Aphelion itu apa namanya? Bumi berada di terjauhnya dari matahari. Jadi memang cuacanya dingin. Cuacanya dingin. Kalau malam dingin, kalau siang panasnya sih nggak terlalu menyengat. Ini fenomena yang harus kita sikapi dengan baik. Yang penting jaga kesehatannya, jaga imannya, jaga Islamnya, jaga semuanya, jangan sampai enggak. Ya, al maut wahid wal asbab katsirah. Mati itu satu, tapi sebabnya banyak. Lagi merenung mati ya mati aja. Nggak perlu nunggu COVID, nggak perlu nunggu penyakit yang lain, nggak perlu apa namanya, nggak perlu cara yang lain dan sebagainya. Banyak asbab kasih, sebabnya banyak. Mumpung masih hidup berbuat baik. Mumpung masih hidup, berbuat baik, berbuat ibadah, berbuat ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, berbuat kebaikan dalam agama Islam. Apa yang sudah diberikan kepada agama Islam? Apa yang sudah diberikan kepada Allah dan Rasulnya? Kita mengadain acara di luar, jadi fitnah. Benar nggak? Pak RT-nya jadi fitnah, warganya jadi fitnah, apalagi tahu PPKM mandiri, orang jualan kaki lima aja yang kerumunannya nggak segini banyaknya, disemprot-semprotin, coba itu, bener nggak? Paling makan di warung berapa orang, dan itu juga jaga jarak, nggak mungkin dempet-dempetan, disemprot-semprotin, ditembak-tembaki, diusir-usiri. Penghasilannya dari situ doang. Kalau 3 minggu, apalagi katanya mau diperpanjang, aduh. Mana banyak PHK, banyak masalah, banyak problematika. Makanya Allah kasih sehat kita, alhamdulillah. Ya.
sekolah libur, nggak sekolah sampai sekarang. Ini ya, ini jadi PR buat kita, jadi wacana buat kita semuanya. Nggak boleh pulang dulu sampai acara nanti tahlil Habib yang terakhir ya, malam yang ketujuh dari almarhum Aba Al-Fakir Al-Habib Muhammad bin Haddad Al-Haddad ya. Ini malam 7 hariannya Habib baru pulang dari Jawa Timur kemarin. Banyak yang nanya, Habib jenazahnya di mana? Habib jenazah di mana? Jenazah di mana? Di Jawa Timur. Doain aja, didoain aja. Tapi alhamdulillah yang ngabulkan banyak, yang mendoakan banyak ya. Sakit karena sakit diabetes, tahu diabetes? Sakit gula, gulanya drop, saturasinya rendah, pakai oksigen, mau dibawa ke rumah sakit, gini repot urusannya. Bawa ke rumah sakit repot urusannya. Kenapa repot? Iya, harus prokes, protokol kesehatan, di ronsen dulu, di swab dulu. Kalau udah COVID terus meninggal, robot urusannya. Dijadiin parcel nanti. Jadiin parcel, bungkus pakai kertas scrap sih, ya, di wrapping, ya di wrapping. Emang parcel apa jenazah itu? Di wrapping gitu ya Allah ya Rabbi. Jadi fitnah. Ini fitnah corona. Belum fitnah yang lainnya. La ya'ti amun illa walladhi ba'dahu syarrun min amsi. Tidaklah datang suatu masa kecuali masa setelahnya itu lebih sulit daripada sebelum-sebelumnya. Banyak yang nanya, Habib, kenapa acaranya nggak di luar, Habib? Tahu sendiri, zaman sekarang fitnah. Takut ada yang iri, takut ada yang hasut, takut ada yang sirik. Ntar jadi masalah, ntar jadi problem. Itu Habib ngadain acara, ngumpul-ngumpulin orang, kerumunan orang, nggak apa-apa, nggak digubris, nggak nggak dibubarin atau gimana. Kalau bubarin pengajian mah polisi, satpol pp, yang ngeri-ngeri sedap juga sih. Kenapa? Karena yang kita di sini kan berdoa bersama, ngaji untuk keselamatan bangsa dan negara, biar Allah angkat segera virus corona ini. Amin. Capek udah rindu kita tablik akbar, rindu sholawatan di lapangan, di jalan, ya, di musola, di masjid-masjid. PPKM darurat katanya mau diperpanjang lagi, kan kita jadi repot jadinya. Iya, presiden enak, menteri-menterinya enak, duitnya banyak, gaji tiap bulan pasti, betul? Betul. Yang pedagang asongan, pedagang kaki lima, yang dagang di warung, yang buka warteg, yang buka dagang di pinggir-pinggir jalan, yang jualan sayur, yang tukang sonai bingung, tukang tenda aja bingung. Betul lah, betul? Nah, ngojek sepi, restoran, warung nggak boleh makan di warung, nggak boleh makan di restorannya, nggak boleh makan di tempatnya, harus dibungkus. Boleh makan di motor atau di mobil kadang-kadang, ngumpet-ngumpetan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini meningkatkan iman kita kepada Allah, meningkatkan iman kita kepada Rasulullah, menjadi hamba-hamba yang taat, menjadi hamba-hamba yang baik untuk Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang masih ada orang tuanya dijaga, doai, bakti sama orang tua. Kalau Habib, ibu Habib udah nggak ada, Abah Habib barusan juga meninggal, Habib udah nggak punya orang tua. Abah nggak ada, Umi nggak ada, apalagi kakek dan nenek udah nggak ada. Nah, yang masih ada, yang masih punya orang tua, entah ayahnya, entah ibunya, bakti sama mereka. Bakti sama mereka. Ya, penyesalan kan datangnya akhir. Kalau duluan datangnya pendaftaran. Makanya jangan sampai menyesal, jangan menjadi hal yang tidak baik, jangan menjadi hal-hal yang tidak mendapatkan barokah dari kedua orang tua. Nggak boleh beranjak pulang dulu sampai semuanya makan, ya. Makan kan? Insya Allah
Kalau sirrul habaib itu fitoam, rahasianya para habaib itu di makanannya. Ini dikasih air putih di rumahnya habaib, insya Allah yakun syifa, jadi kesembuhan, jadi sembuhnya insya Allah. Jadi berkahnya jadi berkah. Kenapa? Rahasianya para habaib itu di makanannya, di minumannya. Makanya nggak usah heran kalau seandainya ada habaib yang luar biasa, istiqomahnya, akhlaknya, ilmunya, itu kadang-kadang santrinya berebut sisa makanannya, berebut sisa minumannya, kadang-kadang berebut seperti itu. Untuk apa? Biar ngambil berkahnya. Bukan ngambil berkah yang minum doang, anggurnya diambil doang, bekas nasinya nggak mau. Nah, nggak boleh seperti itu, nggak boleh seperti itu. Semuanya insya Allah mengandung barokah, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah kita ngaji dulu sebentar, habis itu kita baca tahlil karena kita nggak bisa malam-malam, tahu sendiri keadaan masih seperti ini ya. Mudah-mudahan udahlah setelah Idul Adha yang udah kelar lah. Amin. Jangan sampai nanti bulan Maulid nggak ada tabligh akbar lagi, nggak ada maulidan lagi. Ya, udah berapa kali maulid? Nah, bisa 2 kali sampai 3 kali nanti. Nggak ada maulidan lagi, susah lagi. Ya, negara-negara yang lain sudah bersahabat dengan COVID. Kemarin Euro 2021 di Inggris, ya. 90.000 penontonnya tanpa pakai masker, semuanya berdempetan semuanya. Coba itu kan luar biasa, enak. Kalau kita antar tabligh akbarnya ribuan orang seperti biasa, seperti dulu-dulunya ya, seperti dulunya. Jadi biar enak, tentrem, bahagia, nyaman, adem semuanya, insya Allah. Yuk ikutin Habib, kita baca doa, kita ngaji kitab dulu sebentar, biar barokah keistiqomahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni dhulmatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhuli ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa ya'lamu wa innaka anta alamul ghuyub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib bin nurihi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah ya fatah ya ali ya fatah ya ali ya fatah ya ali alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal istifadah wal ifadah ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Ila anqal bab sifatis shalah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila shalah fa asbighil wudu'a summa istaqbilil qiblata fakabbir summa qra' ma tayassara minal Qur'an summa rka' hatta tatma'inna raki'an summa irfa' hatta ta'tadila qa'iman summa isjud hatta tatma'inna sajidan summa irfa' hatta tatma'inna jalisan summa isjud hatta tatma'inna sajidan summa fa'al dhalika fi shalatika kulliha. As-sab'ah akhrajahu as-sab'ah wal lafdhu lil Bukhari wal Majah bi isnad Muslim hatta tatma'inna qa'iman. Wa mithlahu fi hadis Rifa'ah ibn Rafi' inda Ahmad wa Ibn Hibban hatta tatma'inna qa'iman wa li Ahmad fa aqim sulbaka hatta tarji'al 'idham. Wa an-Nasa'i wa Abi Dawud min hadis Rifa'ah ibn Rafi' innaha la tatimmu sholatu ahadukum hatta yusbighul wudu'a kama amara Allah ta'ala.
summa yukabbirullah ta'ala wa yahmaduhu wa yuthni alaihi wa fiha fa in kana ma'aka Qur'an faqra wa illa fahmidillah wa kabbirhu wa hallilhu wa li Abi Dawud summa qra bi ummil kitab wa bima syaa Allah wa li Hibban summa bima syi'ta. Bab menjelaskan tentang sifatnya sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian mau melaksanakan sholat, sempurnakan wudunya. Berarti untuk masuk sholat kita diwajibkan untuk berwudu. Sah nggak sholatnya tanpa wudu? Nggak sah. Berarti di luar ibadah, di luar sholat, ya itu namanya syarat. Kalau masuk dalam sholat itu namanya rukun. Ya, nggak mungkin melaksanakan Allahu Akbar sambil berwudu. Kenapa? Karena syarat itu di luar perbuatan tersebut. Ya sah. Sebelum kita masuk sekolah, syaratnya apa? Masuk sekolah SMA, ya harus punya ijazah SMP. Harus punya ijazah SMP baru masuk SMA. Ya, harus punya ijazah SMP baru masuk SMA. Jadi kalau mau sholat, ya harus berwudu. Wudunya sempurnakan. Wudunya sempurnakan. Niatnya bagaimana, membasuh mukanya seperti apa, membasuh tangannya bagaimana, batas-batasnya di mana. Ya, itu penting. Batas-batasnya di mana, kemudian membasuh kaki batasnya di mana. Kadang-kadang pahanya diangkat sampai betisnya. Nggak perlu seperti itu. Ya, berlebihan. Yang diwajibkan aja dan disampaikan sunnahnya meskipun sedikit. Ya, sempurnakan wudunya. Jadi biar dapat barokahnya sunnah-sunnahnya, memakai siwaknya, ya memakai siwak, setelah memakai siwak baca doanya, semuanya, ya disempurnakan. Kalau sudah sempurna wudunya, sebelum masuk sholat istaqbil kiblah, ngadap kiblah. Nggak ada temannya, ya pakai handphonenya. Aplikasi kan ada tuh menghadap kiblat. Aplikasi menghadap kiblat. Oh, kiblatnya arahnya ke situ. Ya, kiblatnya nunjukin ke situ. Jadi itu menunjukkan bahwasannya menghadap kiblat itu adalah syarat sahnya sholat. Kalau nggak menghadap kiblat berarti sholatnya nggak. Nanti sholat tiba-tiba ente ijtihad, insya Allah di situ menghadap kiblatnya. Tiba-tiba ada yang ngasih tahu, ente salah menghadap kiblatnya, berarti sholatnya itu harus dikodok, sholatnya itu diganti, ya. Jadi semuanya, ya. Harus ada syaratnya, harus ada rukunnya, dan ini harus mengerti, jangan sampai tidak mengerti, harus mengerti. Setelah menghadap kiblat, takbir, Allahu Akbar. Ya, takbir ini nggak boleh diganti dengan kalimat yang lain. Allahu Akbar. Ya, boleh diganti dengan kalimat yang lain? Nggak boleh. Pendapat yang kuat itu nggak boleh. Bisa diganti Allahu Rahim, Allahu Rahman, bukan Allah Akbar. Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Ya, meskipun ya artinya itu ibarat kata itu sama-sama mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Jadi udah menghadap kiblat, takbir. Sebelum takbir itu niat dulu, ya. Summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Biasanya setelah takbir, biasanya doa iftitah. Kalau kita mengajarkan Bismillahi kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Ya. Jadi
Itu semuanya kalau di sini summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Baik, boleh nggak baca doa iftitah langsung Al-Quran, langsung baca Al-Fatihah. Summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Ya, misalnya Al-Fatihah nggak hafal, Al-Fatihah nggak hafal, hafalnya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Itu gimana, Beb? Di situ wajib kalian belajar Al-Fatihah. Hukumnya wajib. Kalau nggak bisa harus belajar. Terus yang kalau saya nggak bisa, kita sudah balik, kita udah masuk Islam atau gimana? Kalian baca Bismillah itu aja. Tapi wajib belajar. Wajib belajar. Jangan sampai nggak belajar. Tapi di sini Insya Allah Al-Fatihah hafal semuanya kan? Jangan sampai nggak hafal. Ya, jangan sampai nggak hafal. Setelah baca Al-Fatihah, baca Qulhu, Rabbil Falaq, atau Rabbin Nas, atau surat-surat pendek. Summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Setelah selesai baca Al-Fatihah, summa rka' hatta tatma'inna raki'an. Setelah itu ruku, ya, sampai mutmainnah. Sampai tumakninah itu kadarnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ukurannya segitu. Beb, gimana Beb? Kalau badan cepat, kalau nggak tumakninah berarti nggak sah sholatnya. Harus tumakninah. Kadarnya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Seperti ini nggak apa-apa meskipun cuma sekali. Ukuran tumakninah. Nah, kemudian rukuk dengan tumakninah, antang sebentar. Bukan Allah Akbar langsung berdiri, Allah Akbar langsung berdiri, enggak. Minimal ukuran bacaannya tumakninah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Setelah rukuk hatta ta'tadila qa'iman. Ya. Sampai dari rukuk baru berdiri tegak. Berdiri tegak. Sami Allah liman hamidah. Ya. Kemudian masjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud sampai mendapatkan tumakninah dalam sujudnya. Kadarnya tadi sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Setelah sujud berdiri lagi, tapi bukan berdiri, duduk di antara dua sujud. Summarfa hatta tatma'inna jalisan, dengan tumakninah. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Itu sudah tumakninah. Kemudian duduk di antara dua sujud, ya. Kemudian masjud hatta tatma'inna sajidan. Sujud yang kedua. Sujud yang kedua, ya, sujud yang kedua. Sumaf al-dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian kerjakan hal itu semuanya dalam sholat kalian semuanya. Kalau 2 rakaat sholatnya subuh berarti 2 rakaat seperti tadi. Duhur 4 rakaat, ya 4 rakaat tadi seperti tadi, ya. Asar 4 rakaat, ya seperti 4 rakaat yang tadi, 1, 2, 3, 4. Maghrib 3 rakaat, ya seperti tadi. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Akhrajahus Sab'ah, imam yang 7 yang meriwayatkan, dan lafadznya menurut Imam Bukhari. Kalau menurut Ibnu Majah dengan sanad yang disampaikan oleh Imam Muslim, hatta tatma'inna qa'iman, sampai ya udah selesai di antara 2 sujud semuanya, ya berdiri lagi. Udah sujud yang kedua baru berdirilah lagi, hatta tatma'inna qa'iman. Ini semuanya kalau menurut hadis Rifa'ah bin Rafi inda Ahmad wa Ibnu Hibban, hatta tatma'inna qa'iman wa li Ahmad fa'akim sulbaka hatta tarjal idham. Ya,
tegakkan punggungmu ya sampai tulang itu kembali, maksudnya berdiri sampai berdiri tegaklah lagi ya. Wa inna la tuqimu sholatu ahadum hatta yasbiqul wudu. Kalau di riwayat Imam Nasai dan Abi Dawud bahwasannya nggak sempurna sholat di antara kalian sampai menyempurnakan wudunya sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian bertakbir kepada Allah, wa yahmaduhu wa yusni alaih, ya, memujinya, baca alhamdulillahirabbil alamin, memujinya, wa yusni alaih, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana ma'aka Qur'anun faqra' wa li Ahmad. Kemudian kalian kalau seandainya memiliki Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, ya. Ya, maksud di sini Al-Qur'an adalah ummul kitab. Faqra' wa illa fahmidillah. Baca. Kalau nggak bisa baca, fahmidillah. Bertahmidlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbirlah, kemudian ucapkanlah hailalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi riwayat Abu Dawud mengatakan summa qra bi ummil kitab bima sya'allah. Kemudian bacalah dengan Fatihah atau ummil kitab wa bima sya'allah, dan setelah itu sekehendak kalian mau baca surat panjang, surat menengah, surat yang sedang, surat yang pendek. Yang jelas di sini banyak riwayat hadis bahwasannya versinya macam-macam. Yang jelas sholatnya tadi seperti tadi. Sholatnya seperti tadi. Wali ulim imam summa bima syi'ta. Kemudian kamu kerjakan apa yang kamu mau. Jadi sekarang ini fenomena yang terjadi, ya, banyak yang mengatakan bahwasannya ditutupnya tempat ibadah itu kira-kira bagus apa tidak? Ya. Bagus apa tidak? Ya. Nggak bagus. Kepada siapa kita mengadu? Kepada Allah. Penyakit datangnya dari Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Kalau kita belajar ilmu hakikat, kita belajar ilmu tauhid kan gitu. Yang menyembuhkan hanya Allah. Berapa banyak mukjizat ibarat kata, berapa banyak maunah, pertolongan dari Allah, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jagain sakit mati duluan, yang sakit mati. Aneh. Makanya umur nggak ada yang tahu, ya, usia nggak ada yang tahu. Kenapa kita hidup? Kenapa kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya satu. Karena kita hidup. Kenapa kita bakal dimatikan? Karena kita hidup. Karena kita hidup bakal dimatikan juga oleh Allah. Kenapa? Kullu man 'alaiha fan. Semuanya itu sirna. Ya, semuanya fana, semuanya sirna, semuanya bakal hancur, semuanya bakal binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi selamanya, nggak bakal mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang hidup ini, yuk perbaikin iman kita, perbaikin Islam kita, perbaikin akidah kita, perbaikin istiqomah kita. Yang ruwet-ruwet udah nggak usah dibersih. Yang ribet-ribet, yang susah-susah, yang kacau balau, pikiran jelimet, udah urusan dunia pusing, ya, mikirin akhirat, ibadah kurang, ngarep masuk surga, ngomong kosong. Emang ini kenal orang dalam apa? Ini bisa begitu, ya. Urusan yang ruwet-ruwet, rumit-rumit, jelimet-jelimet, urusan dunia, ya, tinggalin. Yang enak-enak aja. Susah, senang, anggap itu duit.
hati legowo, hati luas, kayak hati, kayak pikiran, kayak jiwa semuanya enak, adem, ayem, bahagia. Ini ya Allah, ditinggal pacar 2 minggu gak kelar-kelar manisnya. Ya Allah ya Rabbi, diputusin pacar, keingetan terus gak kelar-kelar. Emang dunia selebar daun kelor apa? Repot dengan anak sekarang. Biar gak galau, Beb, saya galau, Beb, pusing, kacau, pikiran jelimet, pikiran ruwet, saya main ML aja Mobile Legends, Beb. Nggak masalah, asal nggak terlalu lalai. Nggak terlalu lalai, sampai melupakan sholat, sampai meninggalkan ibadah kepada Allah, sampai meninggalkan ngaji, jangan. Ngabaro, keagamaan, Pak. Jangan kalau begitu. Lebih baik hal-hal yang baik semuanya kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah menjadi kebahagiaan buat kita semuanya, kebaikan, keselamatan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini isinya rata-rata anak-anak muda. Tapi bingung juga mengajak orang tua, susah-susah gampang. Yang tua kadang-kadang penuh dengan keegoisan dan kesombongan. Yang ngaji tempatnya anak-anak muda semuanya, kita yang tua mah nggak enak. Tadi sama kalian, ada batasan usia nggak ngaji? Ada. Dalilnya apa? Utlubul ilmu minal mahdi ilallah. Carilah ilmu dari ayunan gendongan orang tua sampai dia kubur. Jadi mau tua maupun muda, mau kaya, miskin, rakyat atau pejabat, kalau nggak punya ilmu ya ngaji. Itu baru nggak sombong, kadang-kadang mendatangi guru, ibarat kata mendatangkan guru, pengen privat sama guru berdua gitu atau gimana, nggak bisa begitu ya. Ilmu itu didatengin, bukan mendatangi. Ilmu itu didatengin, biar tidak mendatangi. Kalau buat acara-acara ya buat acara umum sekalian. Kalau mau privat dan sebagainya ya mondok ngaji ya. Semuanya yang penting kita lakukan untuk saat ini. Yang ruwet-ruwet, yang jelimet-jelimet, yang pusing-pusing, yang sakit-sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya Allah. Ya, kalian semuanya tetap konsisten, tetap istiqomah di jalan Allah, tetap berjuang untuk Allah dan Rasulnya. Kira-kira siap atau tidak? Siap atau tidak? Alhamdulillah. Insyaallah ya. Insyaallah. Kapan ya? Sampai kapan, Beb? Sampai mati. Sampai mati. Sampai tutup usia. Makanya sering ngomongan sampai sama semuanya. Kayak belum tentu. Ya mati itu pasti. Pejabat belum tentu, tapi mati itu pasti. Harga yang nggak bisa dipilih dan dipilih. Mudah-mudahan matinya kita semuanya dalam keadaan Rasulullah. Ya, kita semuanya ya, kita semuanya berdoa, kita membaca tahlil ya, kita membaca tahlil buat almarhum